segmen 2 hari ini. Ya, Nikita Mirzani histeris saat hendak dibawa menuju rumah tahanan Polres Serang, Banten. Ia berteriak memprotes soal penahanan dirinya dalam kasus pencemaran nama baik. Teriakan wanita 36 tahun itu menggema di Kejaksaan Negeri Serang saat hendak dibawa menuju rumah tahanan. Nikita tetap bersikeras menolak penahanan terhadap dirinya atas kasus pencemaran nama baik. Penahanan dilakukan karena berkas penyidikan kasus pencemaran nama baik oleh tersangka Nikita Mirzani atas laporan Dito Mahendra di Polresta Serang Kota sudah lengkap atau P21. Ya, tadi sempat menolak, cuman kita kan persuasif aja ya, kita kan juga manusiawi juga, bagaimanapun juga rasa untuk ditahan kan selama ini kan yang bersangkutan tidak ditahan karena penahanan sudah beralih ke kejaksaan, jadi kita lakukan penahanan. Namun kuasa hukum ibu 3 anak itu mempertanyakan keputusan Kejaksaan Negeri Serang untuk menahan kliennya. Padahal pada proses hukum sebelumnya Nikita tidak ditahan dan diperbolehkan untuk menjalani wajib lapor. Karena dia merasa bahwa saya pada saat tengah malam didatengin rumah saya, digerebek segala macam. Setelah itu saya ditangkap di mal, tapi saya tidak ditahan. Tapi saya datang baik-baik di kejaksaan, saya langsung diperlakukan seperti ini. Itu aja yang kita bilang. Makanya dia bilang, Bang, saya akan berdoa biar hukum Allah yang turun tangan. Nah, itu aja. Nikita ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat Satreskrim Polresta Serang pada 16 Mei 2022. Hal ini berkaitan dengan laporan Dito Mahendra mengenai unggahan Instagram story Nikita yang diduga menghina. Tim Liputan melaporkan. Ya, bagaimanapun keputusan akhir dari kasus selebritas Nikita Mirzani semoga bisa menjadi yang terbaik ya dari kasus ini dan bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua bahwa harus bijak bermedia sosial. Kita ke Ustaz Atabik. Ustaz, benarkah para ulama sepakat bahwa siapa yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk bergibah, fitnah, namimah hingga penyebaran permusuhan? Boleh dijelaskan sebetulnya seberapa penting larangan tersebut, Ustaz? Ya, Mas Ilham, sungguh agama kita itu menuntun agar kita bijak, cerdas, cermat, dan teliti dalam bermedia sosial. Salah satu yang sangat dipentingkan oleh Al-Quran adalah tidak ada unsur-unsur ghibah, namimah, yaitu adu domba, kemudian hoax, fitnah, dan sejenisnya. Misalnya di surat Al-Hujurat juga Allah ingatkan, janganlah kalian itu menghina sebagian kaum karena bisa jadi yang dihina lebih baik. Jangan pula kalian merendahkan orang lain. Yang direndahkan itu terkadang lebih tinggi dari yang merendahkan. Demikian juga jangan mencari kesalahan-kesalahan atau juga kalian jangan memprovokasi orang untuk nanti mereka saling beradu domba. Bahkan Nabi sempat mengingatkan ketika datang ke salah satu pekuburan salah seorang sahabat, beliau katakan, aku mendengar ada jeritan tangis dari yang berada dalam kubur. Maka tentu para sahabat bertanya, apa yang kau dengar wahai Rasul? Maka kata Rasul SAW, aku mendengar jeritan tangis karena orang itu suka mengadu domba. Atau juga mereka melakukan hal-hal yang terjadi permusuhan antara satu dengan yang lain. Apalagi di era media sosial tentunya. Dahulu tidak ada media sosial saja, dijaga-jaga, diwanti-wanti oleh agama. Sekarang dengan keterbukaan media sosial, tentu wanti-wanti itu lebih tinggi lagi. Maka kita katakan kepada media sosial, alhamdulillah, karena ini kesempatan kita berbuat baik. Tapi juga Masya Allah, berhati-hati, waspada, teliti, dan sebagainya. Kemudian juga astagfirullah, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh negara. Karena tujuan media sosial adalah kita ingin membagi kebaikan. Kita ingin men-share kebaikan, menebar kebaikan. Maka hindari hal-hal yang itu termasuk kategori keburukan, kemudian kehinaan, hal-hal yang sesungguhnya dalam rangka kita merendahkan pihak lain. Bagaimanapun, sesungguhnya media sosial ini adalah media sarana kita semua. Silakan bermedia sosial, tetapi bijaklah sesuai dengan tuntunan agama dan tuntunan peraturan yang berlaku.
Ya Ustaz, kalau kita lihat tadi, pelaku bisa dibilang tidak terima dengan hasil keputusan akhir dari kejaksaan. Padahal memang tanggung jawab ini adalah ciri dari manusia yang beradab. Nah, Ustaz, bagaimana sih kalau misal mungkin ada seseorang juga yang menerima hal serupa begitu, menerima hukuman atas apa yang sudah ia perbuat, lantas bagaimana kita harus menyikapinya? Sungguhnya manusia itu memiliki konsekuensi atas pilihannya, atas sikapnya dan perbuatannya. Itu surat Al-Hujurat ayat 49. Karenanya ada hak dan kewajiban. Ada tugas dan tanggung jawab. Ketika kita melakukan sesuatu, maka di dalamnya ada konsekuensi. Di dalamnya ada tanggung jawab. Maka siapapun manusia yang beradab adalah yang siap bertanggung jawab atas apapun. Kalau masih ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada solusi. Yaitu dalam hal ini adalah kita dituntun oleh hukum, dituntun oleh peradilan, maka diselesaikan dalam ruang peradilan, tidak di luar ataupun apalagi di publik. Karena itu akan menjadikan seseorang itu mungkin akan melakukan hal yang tidak sesuai dan sebagainya. Nah, yang kedua, bahwa hak dan tanggung jawab itu sesuai. Jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau berbuat ini, maka ini balasannya. Kalau berbuat yang lain, maka ada pula balasannya. Dan balasan itu baik dan buruk. Nah, Imam Al-Ghazali mengatakan kenapa baik dan buruk? Supaya kita mempertimbangkan matang-matang. Ketika kita melakukan satu kebaikan, kita juga pertimbangkan. Karena itu adalah merupakan kebaikan yang memberikan kebaikan kepada kita dan orang lain. Namun kalau itu diduga adalah kesalahan atau itu adalah sesuatu yang tidak berguna sama sekali, maka kita tinggalkan karena selalu ada konsekuensi atas kehidupan ini. Begitulah manusia yang Allah muliakan, yaitu kemuliaannya kata Imam Al-Ghazali antara tugas dan kewajiban, antara hak dan tanggung jawab. Maka kita pun dipenuhi oleh Allah hak dan kewajiban kita. Kalau kita menunaikan kewajiban, hak kita terima. Tapi kalau kita mengabaikan kewajiban, maka ada pula ya hak atau balasan yang akan diterima oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya, ya, pasti kita berharap semoga kasus ini berjalan dengan baik dan juga memberikan kebaikan ya bagi kedua belah pihak. Kita beralih